Shalom Victorious Family, Victorious People, senang bersama-sama kembali dan hari ini temanya adalah menikmati kepenuhan Allah. Kata menikmati sudah kita bisa membayangkan, wah sesuatu yang tentunya sangat-sangat indah atau enak kalau itu makanan, saudara. Jadi saya teringat teman saya yang suka makan bakso, saudara ya. Dia itu kalau ketemu tempat yang baru ya, tempat makan bakso yang baru, dia suka cerita. Dan kalau dia cerita, aduh seru banget. Dia bisa cerita itu makannya panas-panas, baksonya besar, dan sambalnya juga enak banget, pakai bakmi ini dan sebagainya. Wah, pakai bawang di atasnya. Dengernya aja rasanya bikin orang jadi lapar. Dan dia memang kalau kasih lihat ya, saya lihat di Instagramnya itu benar-benar menikmati makanan seperti itu, saudara. Dan tentunya di antara kita semua ada hal-hal yang pernah kita nikmati, baik itu makanan atau suatu experience atau sesuatu pemandangan yang kita bisa benar-benar rasanya wah indah sekali, wah enak sekali, dan kita mau lakukan kembali. Begitu juga dengan berjalan bersama Tuhan, saudara. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan bukan hanya menerima Yesus sebagai juru selamat, tapi biarlah kita dipenuhi dengan kepenuhan Allah sehingga kita bisa menikmati kebaikannya, menikmati kuasanya, menikmati berjalan dengan Tuhan. Bukan berarti semuanya baik, tetapi walaupun kita melewati lembah kekelaman, saudaraku percaya, waktu kita dipenuhi dengan kepenuhan Allah, kita bisa menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita bisa melihat tangan Tuhan, tuntunan Tuhan, dan itu memberi kekuatan dalam hidup kita. Paulus itu mengajar setiap kita dari Kolose 2 ayat 6 dan 7. Saya bacakan, saudara. Firman Tuhan berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Sampai di sini dulu, saudara. Tetap di dalam Dia berarti kita tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Fokus kita kepada Tuhan Yesus. Dan hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Berarti kita berakar, mengenal Dia, mentaati firman Tuhan. Pusat kehidupan kita dasarnya kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita tidak mudah terombang-ambing. Ada akar yang kuat. Semakin kita kuat di dalam Tuhan, semakin kita waktu ada badai akan tetap kuat, saudara. Bukan berarti kita tidak khawatir atau takut, tapi ada goncangan dikit, ada angin yang membuat kita goncang, kembalinya cepat, saudara. Tetapi kalau kita tidak berakar, angin yang besar itu akan menumbangkan kita. Jadi Paulus mengajar, kita itu harus berakar di dalam Dia, harus bertambah. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Berarti ada ketekunan yang harus kita lakukan. Berjuang, bukan hanya menanti. Kayak pertandingan-pertandingan bola ya, atau pertandingan rugby atau apa. Orang kan kejar bola, bukan menunggu aja. Mereka lari-lari itu. Satu bola diuber-uber, saudara. Bersama Tuhan, dalam iman kita harus mengejar kebenaran, melakukan kebenaran. Yes, ada tantangan di depan kita, tetapi kita fokus, kita tetap lakukan. Sehingga firman Tuhan berkata, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bertanya, pagi hari ini, waktu saudara bangun pagi-pagi, ucapan syukur apa yang saudara panjatkan kepada Tuhan? Apakah engkau bersyukur untuk keluargamu, untuk kesehatanmu, untuk keadaanmu, untuk tetap bisa menyembah Tuhan, bahkan untuk bisa bangun pada hari ini? Apakah saudara bisa mengucap syukur? Biarlah kita mempunyai hati yang penuh dengan ucapan syukur. Pada saat kita punya hati yang penuh ucapan syukur, saudara, kita bisa menikmati Tuhan lebih lagi.
Saya pernah saudara suatu waktu saya sedang jalan-jalan dan ternyata saya haus sekali. Dan waktu mau beli minum itu nggak ada toko dan sebagainya, sampai lagi jalan ketemu toko kecil, dan waktu masuk toko kecil itu ternyata barang botol minum air putih itu tidak ada, kosong. Saya tanya, kok bisa kosong? Dan orang itu berkata, salespersonnya bilang, oh iya, karena supirnya sedang kena COVID, jadi tidak bisa mengantar barang-barang termasuk air putih itu. Saudara yang dikasihi, ternyata untuk minum satu botol aja, kita itu sebenarnya cukup tergantung dengan orang lain. Seringkali kita tidak menyadari hal-hal seperti itu. Tapi biarlah hari-hari ini kita lebih menyadari dan mengucap syukur untuk apa yang ada pada kita. Baik itu keluarga, baik itu minuman, makanan, kesehatan, apapun. Belajarlah mengucap syukur. Karena waktu kita banyak mengucap syukur, kita semakin banyak bisa menikmati kebaikan Tuhan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang bersyukur, saudara. Karena waktu kita adalah orang yang bersyukur, doa kita kepada Tuhan pun akan berbeda. Penuh ucapan syukur, penuh pujian, penuh penyembahan kepada Tuhan dibanding orang yang tidak bisa mengucap syukur, yang komplain, mengasihani diri sendiri. Saya percaya kita semua bisa bersyukur. Ada sebuah cerita, saudara. Suatu hari, seorang anak, dia itu, ini kejadiannya di tahun 1800-an di Amerika. Anak ini adalah anak yang dari keluarga orang yang miskin, dari keluarga orang susah. Suatu saat dia mendengar cerita akan ada sirkus yang datang ke kotanya. Dia melihat flyer yang ada dan dia sangat terpesona sekali. Dia melihat gambar-gambarnya dengan kostum yang berwarna-warna, ada gambar binatang-binatang di situ, ada gambar orang-orang yang bermain akrobat. Tentu anak ini seorang laki-laki yang berumur 12 tahun, dia ingin sekali nonton sirkus itu. Lalu dia bilang kepada ayahnya, dan ayahnya karena begitu mengasihi dia juga nggak punya cukup uang, dia bilang, ayo kita kerja. Ya, dia ajak anaknya kerja dan dia bilang, kamu kerja seminggu dan papa akan kasih kamu uang. Seperti begitu, saudara. Sudah dia kerja 1 minggu, sesudah itu ayahnya kasih $1. Ya, anak itu kaget sekali karena dia tidak pernah melihat uang sebanyak itu, $1. Dia bisa beli tiket untuk masuk nonton sirkus. Dia senang sekali. Pada harinya, saudara, dia pergi ke kota besar, ya, dia lihat, orang-orang ngantri berkumpul gitu ya, banyak orang berkumpul. Terus dia lihat, dan waktu dia lihat, dia dengar suara-suara musik, dan dia melihat orang-orang berpakaian warna-warni. Ternyata itu adalah tim dari akrobat itu ya, dari sirkus itu. Dan dia lihat beberapa binatang, dia udah seneng banget, sukacita banget, saudara. Lalu dia melihat badut yang selalu biasanya ada ya di sirkus-sirkus, dengan pakaian badutnya, hidung merah, sepatu yang gede begitu. Dia sangat-sangat terpesona, dia begitu menikmati waktu yang ada. Tetapi saudara, kemudian waktu badutnya dekat kepada dia, dia keluarkan uang $1, dia berikan kepada badutnya, lalu sesudah itu dia pulang. Dia cerita kepada orang tuanya kalau dia sudah menonton sirkus itu. Saudara yang dikasihi, ternyata itu bukan pertunjukannya. Itu mereka baru promosi saja, baru sampai di kota, baru promosi, baru marketing saja. Tetapi anak ini mengira dia sudah menonton seluruh sirkus itu. Saudara yang dikasihi, pesan yang saya mau sampaikan di sini. Seringkali kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita menjadikan Yesus Juru Selamat dan kita pikir itu sudah cukup, itu sudah
sesuatu yang sudah kita dapat nikmati, janji yang kita dapat pegang kepada kekekalan. Tetapi saudara, saya mau katakan, mengikut Kristus, hidup dalam kepenuhan Kristus, jauh lebih besar daripada itu. Jangan kita menjadi seperti anak yang tidak mengerti, hanya mengira, melihat apa yang kelihatan bagus, dan ya memang dia menikmati saat itu, tetapi yang sebenarnya dia belum menonton pertunjukan sirkus yang seharusnya. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengikuti Kristus dengan kesungguhan hati. Seperti Paulus katakan, biarlah kita berakar kuat, supaya kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Iman kita teguh dan tetap selalu ada ucapan syukur dalam kehidupan kita. Saya percaya pada saat kita mengalami kepenuhan Kristus, kita menikmati kebaikannya, kita menikmati kuasanya, dan kita pasti menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati untuk menjadi saluran berkat yang lebih besar lagi. Saya percaya saudara, biarlah hari-hari ini kita rindukan Tuhan, berakarlah di dalam Tuhan, bertumbuhlah di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup saudara dan saya selalu menjadi dampak buat kemuliaan-Nya. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh lebih mengerti lagi apa kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau mau setiap kami untuk bukan hanya menjadikan Engkau Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, tetapi menjadikan Engkau Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kami. Engkaulah pusat dalam kehidupan kami, Engkaulah pusat dalam keputusan kami, dalam saat-saat kami melayani keluarga kami, melayani suami kami, melayani istri kami, membawa anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan. Setiap keputusan, setiap apapun yang kami lakukan, biarlah semua berpusat kepadamu ya Bapa. Dan kami berakar, kami dibangun di atas kebenaran, dan Tuhan kami mengucap syukur. Biarlah iman kami hari-hari ini bertambah teguh di dalam Engkau. Dan kami juga bersyukur Tuhan karena Engkau, kami percaya Tuhan di hari-hari ini Engkau akan memakai kami lebih lagi untuk menjadi alat-Mu, menjadi terang dan menjadi garam dimanapun Engkau tempatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari tetap berakar kuat di dalam Tuhan. Jadikan Tuhan Yesus sebagai pusat dalam setiap kehidupan kita. Undang Dia dalam segala aspek kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.